menerima apapun yang diberikan Allah. Idza asabaka syai' fala taqul law anni kana kadza wa kadza. Kata Nabi SAW, jika kamu ditimpa musibah, jangan mengatakan seandainya, karena itu hanya membuka pintu masuknya syaitan ke dalam diri kita. Tapi ucapkan qadarullah wa masya'a fa'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, sholat inilah kunci kesuksesan, kebaikan, keberkahan, kebahagiaan. Kalau mau sukses, sholat. Ramadhanu tajalla wa batasama tubanil abdi idza tanama. Ramadhanu tajalla wa batasama tubanil abdi idza تنما أرضى مولاه بما التزما طوبى للنفس بتقواها تجلى
Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Tablik Akbar Penyejuk Hati. Nyes, sejuk di hati. Masya Allah. Masih semangat semuanya? Masih. Bapak Ibu semuanya, hidup ini adalah ujian. Betul? Semua dari kita pasti akan diuji oleh Allah. Siapa di sini yang tidak punya ujian? Siapa yang di sini banyak ujiannya? Ya, kelihatan dari mukanya ya. Memang itulah yang Allah janjikan, bahwa hidup pasti penuh dengan ujian dan musibah. Kata Allah, walanabluwannakum bisyai' minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan kami, kata Allah, pasti akan mengujimu. Dengan apa? Bisyai'. Apa arti bisyai'? Sedikit. Sedikit apa? Al-khawf. Apa itu al-khawf? Ketakutan. Wal ju', kelaparan. Wa naqsim minal amwal. Apa itu? Kekurangan harta. Nggak punya duit. Ibu sering diuji nggak punya duit? Sering aja apa sering banget? Wa naqsim minal amwal wal anfus, kehilangan jiwa, wath thamarat, buah-buahan, makanan. Maka bersabarlah, kata Allah, karena wabasyiris sabirin, kabar gembira bagi mereka yang bersabar. Semua pasti akan diuji. Ada yang diuji oleh anak, tadi sudah disampaikan oleh Habib Nabi Nuh. Ada yang diuji oleh istrinya, siapa? Nabi Lut. Ada yang diuji oleh suaminya, siapa ibu? Siti Asiyah. Siapa nama suaminya? Fir'aun. Ada Fir'aun di rumah ibu? Adanya Firdaus ibu ya. Semua akan diuji oleh Allah. Tapi Allah juga memberikan solusinya. Karena setiap ujian, setiap musibah yang hadir dalam hidup kita itu pasti sudah atas izin Allah. Ma asaba min musibah illa biiznillah. Tidak ada satupun musibah yang datang dalam hidup kita selain atas izin Allah. Makanya karena Allah yang kasih ujian, Allah juga yang kasih solusinya. Karena setiap hal di dunia ini berpasangan. Malam pasangannya laki-laki, pasangannya ujian, pasangannya solusi. Apa solusi yang diberikan Allah ketika kita mendapatkan ujian? Wasta'inu bis sabri was shalah. Sabar dan salat. Allah tidak meminta kita untuk menyelesaikan masalah kita sendiri, tapi yang Allah minta, 1, sabar, 2, salat. Apa itu sabar? Sabar adalah sabar, menerima apapun yang diberikan Allah. Idza asabaka syai' fala taqul law anni kana kadza wa kadza. Kata Nabi SAW, jika kamu ditimpa musibah, jangan mengatakan seandainya, karena itu hanya membuka pintu masuknya syaitan ke dalam diri kita. Tapi ucapkan qadarullah wa ma syaa fa'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, salat. Inilah kunci kesuksesan, kebaikan, keberkahan, kebahagiaan. Kalau mau sukses, salat. Kata Allah, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Bukan sahur ibu. Aduh, udah mau sahur aja ibu ya. Sungguh beruntung orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Nah pertanyaannya, salat kita udah khusyuk belum? Ibu-ibu lebih khusyuk mana? Waktu salat atau waktu dandan? Nah,
Makanya harus lebih khusyuk waktu sholat. Insya Allah kalau kita mendahulukan Allah, Allah mendahulukan kita. Kita perbaiki sholat kita, insya Allah Allah akan perbaiki hidup kita. Masya Allah, jadi sabar dan sholat. Sabar dan sholat. Ya, itu mudah diucapkan sabar itu, tapi dilakukan, waduh itu perlu proses ya, insya Allah. Kita buka pertanyaan ini, ada yang sudah sabar juga dari tadi ingin nanya tapi belum ditunjuk. Siapa mau nanya? Mau Bapak? Silakan Pak, berdiri Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya David asal Palembang, tinggal di Perumahan Pirum Pila Pasir Nangka Kabupaten Tangerang. Wong kita Galo. Ya, Namanya siapa tadi Bang? David. Nabit, oke. Ya. Nanya apa Bang Nabit? Yang saya tanyakan bagaimana cara kita agar menjalani kehidupan ini tetap tegar dan istiqomah dalam menghadapi ujian dan cobaan agar selalu kuat dan tegar istiqomah menjalankan kebaikan, tetap kuat aja gitu. Ya, sebetulnya tadi sudah disampaikan ya. Tapi ya, memang ujian itu kadang-kadang kok terus-terusan datang gitu. Ujian datang terus itu, ya benar. Ya memang ujian itu adalah sunnatullah ya Bapak. Karena ketika Allah mencintai seorang hamba, yang pertama kali diberikan adalah ujian. Idza ahabballahu qauman ibtalahum. Ketika Allah mencintai seorang hamba, maka ibtalahum. Allah akan uji hamba itu. Bukan karena Allah jahat, tapi karena Allah ingin menguji keimanan kita. Coba lihat, orang-orang tersolih zaman dahulu, para nabi dan rasul, ujiannya paling berat dibandingkan kita. Apakah karena Allah tidak sayang kepada mereka? Bukan. Tapi karena mereka tingkatannya paling tinggilah, akhirnya Allah berikan ujian itu. Dan akhirnya ketika mereka bersabar seperti janji Allah, innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang-orang yang sabar. Dan kita sudah ingat dan sering sekali hafal ayatnya. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Setiap kehidupan kita pasti episodenya antara usri atau yusra. Kesulitan atau kemudahan. Tapi janji Allah, fa inna ma'al usri yusra. Allah sandingkan, Allah bersamai kesulitan dengan kemudahan. Kalimatnya bukan ba'da tapi ma'a, bersama. Dan indahnya lagi, al-usri itu adalah isim ma'rifah, spesifik. Kesulitan yang spesifik. Sedangkan yusra kemudahannya general. Banyak. Berarti maknanya satu kesulitan yang spesifik, Allah bersamai dengan dua kemudahan. Dan Allah akan mengabulkan doa kita selama kita yakin. Kan Nabi sendiri yang bilang Allah tidak akan mengabulkan doa dari orang yang hatinya lalai. Lalu sahabat bertanya, apa maksudnya lalai? Kata Nabi SAW, lalai adalah ketika kita sudah berdoa kepada Allah beberapa kali lalu tidak tampak doa itu dikabulkan. Lalu kita berkata, ya Allah kayaknya engkau nggak ngabulin doa saya. Nah di titik itulah Allah tidak akan pernah mengabulkan doa kita. Ustaz sedikit, apa bedanya ujian dan siksaan? Ujian dan azab mungkin atau siksaan Ya, ya. Kalau azab, pemahaman kami ketika di negeri itu sudah tidak ada lagi yang mau beristighfar, yang mau bertaubat. Seperti kaum Nabi Lut ketika itu. Udah gak bisa dibilangin, bebel, bandel banget deh pokoknya. Akhirnya Allah benamkan itu. Atau ketika pasukan Fir'aun mengejar Nabi Musa, mereka semua menganggap Fir'aun adalah Tuhan, maka Allah benamkan. Tapi kita insya Allah semuanya ujian. Insya Allah ya, dengan berbagai macam musibah yang ada di negeri kita, mudah-mudahan ini ada bentuk ujian dari Allah, bukan azab dari Allah. Oke, kita akan sesaat lagi ya, jangan kemana-mana, tetap di sini di Tablik Akbar, penyejuk hati, sejuk di hati.